Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Harga beras di pasar tradisional Langsa yang naik sejak sebulan lalu belum juga turun. Operasi Patuh Selawah 2024 menemukan pelajar dominan melanggar peraturan lalu lintas. Sejumlah pelajar SMP dan SMA serta sederajat meramaikan lomba video blog atau vlog yang merekam kekayaan budaya dan peradaban Gayo. Harga beras di pasar tradisional Kota Langsa tak kunjung turun. Sejak naik sebulan lalu, harga beras masih mahal. Kenaikan harga beras terjadi secara bertahap. Harga sebelumnya Rp209.000 menjadi Rp214.000 per sak ukuran 15 kg. Kondisi ini bertahan selama sebulan terakhir. Kenaikan harga beras terjadi lantaran stok beras menipis. Apalagi beberapa daerah yang seharusnya panen pada bulan Juli tertunda akibat kekeringan. Kenaikan harga beras berdampak pada daya beli warga. Omset pedagang turun hingga 40% dari biasanya. 214.000 yang premium. Dari yang sebelumnya? Sebelumnya dia kurang 5.000, 200 berapa dia? 209.000. Rendah. Sekarang masyarakat banyak yang tidak belanja malah. Omset menurun 40%. Warga membatasi jumlah pembelian lantaran harga beras masih tinggi. Mereka berharap harga beras segera turun. Ya, menurut kita warga yang penghasilannya pas-pas ya, sih sangat berat kalau kenaikan beras ini. Ya, supaya beras ini turun, jangan lagi diimpor lagi keluar, supaya penuhi dulu ke negeri, baru kita impor keluar. Kalau seperti itu, janganlah sebentar-bentar naik. Dan yang cepat turunnya itu agak lambat. Warga berpenghasilan terbatas kesulitan dengan harga beras saat ini. Apalagi kenaikan harga terjadi diikuti kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Rekrutmen calon anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan Panwascam masih berlangsung. Sebanyak 170 orang mendaftarkan diri menjadi calon anggota Panwascam Pilkada 2024 di Kabupaten Aceh Singkil. Dari 170 peserta yang telah mendaftar, 60 diantaranya perempuan. Jumlah perempuan yang mendaftar merupakan terbanyak dibandingkan daerah lain di Aceh. Tingginya minat warga menjadi anggota Panwascam membuat peserta harus mengikuti beberapa seleksi. Panitia akan memverifikasi berkas pendaftar. Bagi yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi selanjutnya. Panwaslih Aceh Singkil hanya membutuhkan 33 anggota Panwascam yang akan bertugas di 11 kecamatan di daerah itu. 170 orang dengan rincian laki-lakinya 110 pendaftar, kemudian perempuan 60 pendaftar. Itu nanti kita lakukan verifikasi sesuai dengan tahapan dan jadwal. Verifikasi itu dilaksanakan terhitung sejak hari ini sampai dengan tanggal 1. Nanti pengumuman verifikasinya kita umumkan tepat di tanggal 2. Bagi yang lulus administrasi akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu ujian tulis atau CAT.
itu tepat tanggal 3 dan 4 itu yang dilaksanakan di SMU Singkil. Ujian tulis secara Computer Assisted Test (CAT) sehingga transparansi rekrutmen terjamin. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Kekeringan sejumlah areal persawahan warga Nagan Raya akibat saluran irigasi tak berfungsi segera teratasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Nagan Raya akan memperbaiki saluran irigasi yang tidak berfungsi ini. Dinas PUPR harus menurunkan tim ke lokasi persawahan yang kekeringan untuk memastikan kondisinya. Tim akan menangani langsung permasalahan saluran irigasi dalam pekan ini. Di sisi lain, kekeringan areal persawahan bukan hanya karena saluran irigasi, tapi debit air sungai berkurang akibat kemarau yang melanda daerah itu. Jadi mengingat sekarang debit sungai sangat kecil, memang sangat minim sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan air irigasi di persawahan. Saat ini kita sudah melakukan beberapa kali inventaris dan investigasi ke beberapa jaringan irigasi yang bermasalah tidak terpenuhi air irigasinya. Ada yang air itu terhambat akibat sedimentasi, terhambat akibat bangunan-bangunan atau kotoran-kotoran pohon-pohon kayu yang sangkut. Itu mungkin kita upayakan kita berkoordinasi masyarakat untuk dibersihkan. Saluran juga tersumbat akibat bongkahan kayu dan tanah yang menumpuk. Untuk menormalisasi saluran tersebut, petugas segera mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan hambatan air mengalir. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Operasi Patuh Selawah 2024 di Kabupaten Aceh Besar berakhir. Ratusan pengendara terkena sanksi tilang. Melanggar peraturan lalu lintas umumnya para pelajar yang tidak mengenakan helm. Sanksi tilang dijatuhkan kepada 126 pengendara karena melanggar sejumlah peraturan lalu lintas, terutama pengendara sepeda motor. Pelanggar umumnya dari kalangan pelajar. Pelanggaran terbanyak adalah tidak memakai helm saat berkendara. Selain tidak mengenakan helm, pelanggaran lainnya melawan arus dan berkendaraan dengan muatan berlebihan. Namun beberapa pengendara dikenai teguran karena hanya pelanggaran ringan. Yang ditilang itu pun lebih ke fatalitas. Fatalitas itu ya seperti tidak memakai helm, melawan arus, berboncengan tiga, overload, mobil-mobil overload, overdimensi. Atau berdasarkan data itu masyarakat dengan dilakukannya penilangan secara etle, banyak masyarakat yang pada saat direkam sama kamera etle saja yang patuh. Namun di desa atau di kabupaten terutama itu banyak yang masih tidak pakai helm, makanya itu perintah dari Bapak Dirlantas langsung untuk melakukan penindakan teguran. Yang paling banyak ditilang itu roda 2, Bang, terutama anak sekolah. Pengendara yang dikenai sanksi teguran pada operasi Patuh Selawah turun dibanding tahun sebelumnya. Namun, tingkat kepatuhan pengendara masih rendah terutama daerah yang belum menerapkan tilang elektronik atau ETLE. Petugas menjatuhkan sanksi tilang kepada sejumlah sopir mobil yang kelebihan muatan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.